halaman 6 ya lah. Wassalatu wassalamu sarmada ya kah? Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qala wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Wassalatu, kemudian salawat, wassalamu dan salam sarmada selamanya, sepanjang masa, ala nabiyyu yaitu atas nabi khairi man qad wahada. Khair itu jadi badal atas nabi, sebaik-baik orang yang sungguh mentauhidkan Allah. Jadi dari seluruh orang-orang yang mentauhidkan Allah, nabi kita sallallahu alaihi itulah khairinya, terbaiknya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Dan alihi itu jadi apa ya? Coba dapat maktub ala nabi. Dan atas keluarganya nabi juga, wa sahbihi dan sahabatnya nabi, semoga tercurah pula selamanya. Wa man tabi', dan orang yang mengikuti ya orang sabila dinil haqqi, akan jalan agama kebenaran, ghaira mubtadi', tanpa mubtadi', bid'ah, tanpa ada kebid'ahan. Apa maksudnya ini? Ai rahmatullahil maqrunatu bitta'zim, yakni rahmat Allah yang disertakan dengan takzim. Jadi bila ada, itulah makna salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad. Apa makna salawat? Rahmatullahi al-maqrunatu bit takzim. Nah, jadi kita bila kita Allahumma salli ala Muhammad, ya kita tuh memohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan atas Nabi Muhammad rahmat yang disertai dengan takzim. Kenapa di mana gitu? Karena itulah makna salawat nih, yang ini nih. Nah. Wa tahiyyatuhu la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam ala kainatani ala man dzukira, yakni rahmat Allah yang disertakan dengan takzim dan penghormatannya Allah yang layak dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kainatani yaitu ada keduanya rahmat dan tahiyat itu, ala man dzukira atas orang yang telah disebutkan. Siapa yang disebutkan? Ya itu Nabi kita. Jadi summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Summa salatu, summa kemudian as-salatu salawat, wassalamu dan salam sarmada selamanya, ala nabi atas nabi. Maknanya salawat itu maknanya rahmatullahi maqrutur bi ta'zim. Kalau salam itu tahiyyatuhu la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga salawat yakni rahmat yang disertai dengan takzim, dan semoga salam yakni penghormatan yang layak dengan Nabi sallam, ala nabi yaitu tercurah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita itu? Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang sungguh bertauhid. Jadi kan manusia yang ini, dari seluruh manusia yang itu nang pembaiknya orang nang bertauhid. Dari seluruh orang nang bertauhid, siapa nang pembaiknya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat kan makna rahmat, makna salat dan rahmat, makna salam tadi. Nah, rahmat, makna rahmat, makna salawat lawan makna salam itu ya maknanya tuh. Wal makna annan nazima,
ansha'as salata wassalama alaihim, yakni ewal makna dan bermula makna yaitu annan nazima, bahasa nazim, bahasa penyusun syair. Ini nazim itu penyusun syair. Siapa? Ngaran Sidin Ahmad Al-Marzuqi. Ya leh nazimutilka Ahmadul Marzuqi mayantami lisadiqil usduk. Ada tahgil lekam. Tahgil lah. Kalau lagi udah ngomong majir. Bakal jibi. Nah, bermula dan bermakna yaitu bahwasanya nazim Syekh Ahmad Marzuqi ansya'as salata, ansya'a menumbuhkan, ansya'a kan nasya'a menumbuhkan, memunculkan apa, menumbuhkan ya, menumbuhkan akan salawat dan salam alaihim atas mereka. Mereka siapa? Nabi, alihi lawan sahbihi lawan man tabi'. 3 Nabi, alihi, nang ketiga sahbihi, nang keempat man tabi'. Faka'annahu qala, maka seolah-olahnya siapa? Nazim. Seolah-olahnya si nazim itu qala berkata. Jadi makna summa salat itu maknanya atlubu minka ya Allahu ar-rahmatal makrunata bi ta'zim. Jadi seolah-olah Nabi musannif yakni nazim Ahmad Marzuqi ini berkata atlubu minka, memohon aku. Di dalam atlubu ada siapa? Ada anak damir mustatir wujud. Ya, nama seolah berkata iya, menuntut aku minka darimu, dari engkau ya Allahu, wahai Allah, ar-rahmata akan rahmat, al-makrunata bi ta'zim, yang disertai dengan ta'zim, wa tahiyyatal uzma allati balagatid darajatal quswa li ta'zimiha haula'il madhkurin. Nah, memohon aku daripada engkau ya Allah akan rahmat yang disertai dengan ta'zim dan akan tahiyat. Tahiyat jadi apa ya? Maktub ala rahmata, betul. Kemudian rahmata leh. Ya betul. Dan penghormatan yang besar, yang agung, yang sampai siapa? Iya tahiyat tadi ad-darajatul quswa, akan derajat yang sangat tinggi, li ta'zimiha, karena ta'zim, karena membesar, karena besarnya siapa? Tahiyat haula'il madhkur, akan mereka yang disebutkan. Nah, makanya ada kan kayak ini bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebagian Allahumma salli ala wa sallim, kayak Allahumma salawatnya. Ini ada juga kayak ini alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, pakai wassalatu wassalamu. Nah, ternyata maknanya wassalatu wassalamu atlubu minka as-salata wassalam. Makna as-salam apa tadi? Ar-rahmatal makratan ta'zim. Kalau as-salam at-tahiyatul uzma. Nah, paham jangan oleh. Jadi orang kok kajian panggil pujian alhamdulillah rabbil alamin Allahumma wassalatu wassalam, jangan Allahumma salha, ya Allah limpahkanlah salawat. Nah, sakannya wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam atas Nabi. Nah, pakai itu baguslah, sama bagusnya, karena makna wassalatu wassalam kan tadi maknanya tadi atlubu minka ya Allah ar-rahmata ya oleh alan nabi, kayak itu sama juga. Nah, cuma ada yang jumlahnya jumlah ismiyah, mubtada khabar wassalatu wassalam itu jumlah ismiyah salawatnya. Ada juga nang Allahumma salli ala itu, enggaknya insya langsung ya Allah limpahkan.
Wa qauluhu sarmada aida iman. Apa ada iman? Dawam kekal. Jadi semoga salawat dan salam kekal. Qauluhu wa qauluhu 'alan nabiyyi. Dan katanya musannif 'alan nabiyyi bitasdidil ya'i, itu dengan tasdid ya, nabiyyi. Minan nubuwati, itu diambil daripada kata nubuwah. Nah, nubuwah masdarnya nubuwah. Jadi masdarnya nubuwah, isim fa'ilnya nabiyun. Nah, apa nubuwah? Wa huwal makanul murtafi'. Wa huwa, dan dia nubuwah itu al makanul murtafi', tempat yang tinggi. Nubuwah artinya tempat tinggi. Berarti kalau nabi, kalau nubuwah masdar maknanya tempat yang tinggi. Nah, berarti kalau isim fa'ilnya nabiyyu, apa maknanya? Orang yang mempunyai tempat yang tinggi. Kayak itu makna nabi ya. Napaan maka nabi, orang yang punya nubuwah itu disebut nabi. Summiyan nabiyyu bihi, dinamakan akan nabi itu dengannya, dengan nabi. Nabi itu disebutnya nabi. Napaan? Li'annahu marfu'ur rutbati, karena bosnya dia siapa? Itu marfu'ur rutbati, diangkat martabatnya. Makanya kada ada setinggi apapun kepangkatan seorang wali, pasti di bawah martabat Nabi. Jadi nang kau mengalahkan Nabi, wah tujuan harap pada Nabi di hadapan. Ya nomor urut berarti au rafi'u rutbati man tabi'ahu, atau nah, jadi sahabat Nabi itu apa? Rafi'u apa? Meninggikan martabat orang yang mengikutinya. Jadi Nabi itu maknanya orang yang tinggi martabat. Napaan? Karena dia martabatnya diangkat, atau maknanya karena dia mengangkat orang yang mengikutinya. Jadi hendaklah terangkat Nabi itu artinya orang yang mengangkat atau orang yang diangkat. Jadi bila kita tuh hendak derajat tinggi, caranya ikuti orang yang derajat tinggi. Siapa derajat tinggi itu deh bahasa Arabnya? Nabi. Jadi ikuti Nabi, niscaya martabatmu tinggi. Karena Nabi itu bisa maknanya marfu'ur rutbah, orang yang diangkat martabat, atau rafi'u darajati man tabi'ahu, orang yang mengangkat derajat siapa yang mengikutinya. Jadi hendak tahunya man dia manusia tuh martabatnya tinggi. Itihi tingkah lakunya bila mengikuti Nabi, berarti itu tinggi derajatnya. Au bil hamzi, atau bil hamzah, berarti kan ada nabiyun, berarti apa punya? Kalau pakai hamzah nabiun. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nabi, kalau nabi boleh juga tadi bisa nama nabi pakai hamzah bil hamzi, au bil hamzi atau hamzah. Minan nabai, daripada kalimat naba. Kalau nang pakai tasdid tadi nabiyyin namanya daripada kalimat nubuwah, orang yang tinggi derajat. Ini naba bitahrikil ba'i, dengan membarisi ba, naba kada mati. Kalau nabaun kada kayak itu, tapi nabai nabaun. Nah, bitahrikil ba'i. Apa naba? Wa huwal khairu, yaitu khair. Apa khair? Baik.
Wa khabar kah khair kah khabar ya salah baca wa huwal khabaru ya kah. Nah jadi nabi itu maknanya khabar. Berarti kalau nabiun berarti orang yang mengkhabarkan. Jadi kalau nabiyun maknanya diambil daripada kalimat nubuwah, orang yang tinggi kedudukan. Kalau nabiun boleh juga nabiun, tapi maknanya bukan orang yang tinggi apa tadi? Tinggi kedudukan, tapi maknanya khabar tadi. Berarti kalau nabiun maknanya khabar. Kalau nabiun berarti maknanya orang yang mengkhabarkan. Kenapaan maka bisa nabiun tuh boleh dibaca nabiun tuh di kalimat asalnya nabi itu asal nabi. Kalimat asalnya nabiun. Karena makna nabiun itu adalah kabar. Sebenarnya nabiun itu kan isim fa'il berarti orang yang memberi kabar. Li'annahu mukhbirun karena dia apa? Mukhbarun ya. Dikabarkan au mukhbirun anillahi ta'ala atau memberi kabar tentang berita dari Allah Ta'ala. Jadi boleh nabiyun, boleh nabiun. Dua logatnya. Fahuwa ala kilaihima fa'ilun bimakna fa'ilin au maf'ulin. Maka bermula dia nabiun ala kilaihima atas setiap satu daripada keduanya. Nabi itu keduanya baik dari diambil daripada nubuah atau diambil daripada kata nabaun. Itu apa? Hilang tulisannya. Ala kalimah atas setiap itu fa'ilun. Itu fa'il bimakna fa'il. Orang yang diperbuat tapi dengan makna fa'il, orang yang berbuat au maf'ul atau orang yang diperbuat. Nah, habis itu menyebutkan asal usul nabi itu. Asal ada asalnya nabiyun, ada asalnya nabi on. Habis wa abbaran nazimu bin nabiyyi dan mengibaratkan oleh nazim pengarang dengan kalimat nabi. Walam yu'abbir bir rasuli dan tidak mengibaratkan sirin dengan rasul karena summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kenapa nabi bukan ala rasuli khairi man qad wahada? Sama ya anunya wazannya kawai juga, tapi kenapa musannif memilih kalimat nabi bukan kalimat rasul? Nah, mengibarat oleh nazim musannif kita ini dengan kalimat nabi walam yu'abbir bir rasul dan tidak mengibaratkan dengan rasul isyaratan ila annahu yastahiqus salata wassalama biwasfin nubuwati. Karena jadi diibaratkan dengan nabi kan dengan rasul isyaratan karena mengisyarat ila annahu kepada bahwasanya ia siapa? Rasul yastahiqus salata wassalam berhak ia akan salawat dan salam biwaswin nubuwati dengan sifat kenabian. Kama yastahiquma biwasfi risalati sebagaimana berhak ia rasul akan keduanya salawat dan salam biwasfi risalah dengan sifat risalah. Wa muwafiqatun wa muwafaqatan jadi apa ya? Tupun ala isyaratan. Ini kenapa musannif mengibaratkan dengan nabi bukan dengan rasul? Ya kalau rasul bicara summa salatu wassalamu ala rasul ya lah. Napaan maka kayak itu muwafaqah karena menyesuaikan biqli qaulih ta'ala dengan firman Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di Quran kayak itu kada ala rasul kok innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alar rasul. Nah itu
Bilang apa kamu maninya enggak? Iya Nabi ya Rasul jer. Jangan diubah. Nah, kenapaan maka musannif mengibarkan dengan ala Nabi bukan ala Rasul. Nah, pertama tadi mengisyarat bahwasanya ya Rasul itu memang berhak mendapatkan salam dan salam dengan sifat nubuah. Nah, karena menyesuaikan liqaulihi ta'ala bagi firman ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kada ala rasul kok di Quran tah kita bila hendak maulid pasti macam ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Nabi kada nuruti Quran sidin al nabi tah. Nah, itu alasan. Wa qauluhu khairi man qad wahada. Dan katanya maksudnya al-bunyinya khairi man qad wahada. Kan ada ala nabi atas Nabi Muhammad khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Sebaik orang yang sungguh ia mentauhidkan Allah. Nah, apa itu lah? Wa qauluhu dan katanya khairi man qad wahada kata apa? Khairi dengan jar kenapaan? Badalun minan nabiyyi, badal daripada kalimat nabi. Berarti tusalluna 'alan nabiyyi ya Allah. Teng ulang tulisannya. Dengan jar badal daripada nabi awaswi atau sifatun lahu atau sifat baginya. Jadi bila ya khairi man qad wahada, jadi khairi itu boleh jadi badal nabi atau jadi sifat. Khairi lah alan nabi khairi man qad wahada. Tapi lihat wa yajuzun nasbu, dan boleh oleh nasab, berarti kadang boleh jar leh berjar dengan jar badalun min nabi, itu badal daripada nabi, semoga tercurah atas nabi. Siapa nabinya? Nah, jawabannya nanti deh. Jadi dengan jar khairiman dengan badal daripada nabi atau sifatun lahu. Wa yajuzun nasbu, dan boleh nasab, berarti kayak kada khairi tapi bacanya apa munasab? Ala nabi khaira man qad wahada. Nah, boleh nasab ala annahu maf'ulun li fi'lin maghdhufin, atau sebenarnya dia siapa? Khaira itu maf'ul bagi fi'il yang dibuang. Ada fi'il wa taqdiru namanya hilang bisa mana deh. Dan boleh nasab, sebenarnya ada maf'ul bagi fi'il yang dibuang, bagi fi'il dibuang. Jadi nasab boleh juga. Wa takdirnya amdahu ay au aqni. Mana tadi? Ya, takdirnya amdahu wa au aqni, menghendaki. Wa yajuzu rafu, dan boleh rapak. Nah, punya pun rapak.
cilok dah. Udah tanggung mana tuh deh. Wa yajuzu rafu berarti mau dapat nahunya. Ala nabi khairu man qad wahada. Ala nabi khairu man qad wahada. Ala nabi khairi man qad. Jadi khairu boleh, khairu boleh, khairi. Mul khairi nyaman ya Pak. Badal kepada siapa? Ini nasab. Takdirnya namanya Munia nasab amdahu au ani. Apa? Ya, mana tadi? Wa yajuzu mudan boleh rabak ala anhu khabarun limubtadi mahdhufin atau tulisnya dia siapa? Nampak sih ya khairu tadi atau tulisnya dia kabar bagi mubtada yang dibuang. Wa taqdiru dan mulai takdirnya apa? Bilang tulisannya takdirnya wa hadza. Sedikit lagi ada kata marah-marah. Mana pulang? Kama anna madullahu ya marfu'un berarti wa umdatul khalqi. Sebagaimana bahwasanya dia ditunjukkan ya akan marfu' dilakukan diangkat turba. Wal makna, nah maknanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Lihat. Bosnya nabi ya kan khairi man qad wahada atas nabi senomor satu sebaik-baik orang nang bertauhid. Apa gerang maksudnya? Nah, ya maknanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling afdal seluruh orang-orang yang bertauhid. Afdal apa deh? Waktu jawabnya Nabi SAW itu paling abdal seluruh orang yang mentauhidkan Allah. Mulai dari siapa ya? Mulai siapa yang orang mentauhidkan Allah? Mulai Nabi Adam. Li'annahu karena bahwasanya lamma syaqqa sayyidina Jibrilu wa Mikailu sadrahu asy-syarifa indah kalimatan. Maknanya karena bahwa jadi apa jadi kenapa Nabi itu paling abdal orang yang mentauhidkan Allah? Karena bahwasanya lamma syaqqa Sayyidina Jibril tatkala membedah oleh Sayyidina Jibril wa Mikailu dan Mikail sadrahu akan dadanya siapa? Nabi Asy-Syarifah yang mulia indah Halimah ketika di sisi Halimah terus sudah digedung oleh Halimah. Nah tatkala membedah oleh Sayyidina Jibril wa Mikail dan Mikail akan dadanya Nabi yang mulia di sisi Halimah ba'daan fasalatuhu minar radah setelah ba'da sesudah an bahwa fasalatuhu memisah ia siapa? Iya Halimah hu akan dia Nabi minar radai daripada susuan i'tabara fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam mengibaratlah tatkala tadi
tatkala dibedah oleh dada Nabi punya i'tabara fadlahu iya ujung ma'iktabarlah keduanya siapa Jibril dan Mikail akan kelebihannya wassalamu dan kemuliaan Nabi SAW. Nah, waqasahu bi fadli ghairihi. Nah, saya kayak lagi belum sampai lah. Perintah kijim terus bus supirnya nanya bang mat waqasahu mukasani mengarasi ya bifadli ghairihi ya mengarasi aswah mengasahi keduanya akan dia Nabi dengan karunia selainnya faraja maka memenangkan ya wazada dan menambah ya bi alfin ada mana-mana lagi nah di faraja wazada bi alfin min ummati dari fadli lo pamin ummatihi sedikit lagi mas mana tadi min ummatihi pamin ummatihi baqiyatul anbiya maka dari umatnya Nabi itu yang tinggal daripada para nabi. Marajah wa zada bi alifin min ummatin dzawil fadli was semuanya famin ummatihi baqiyatul anbiya wal mursalin maka di antara umatnya siapa? Gini tuh loh, ada buku wal makna karena makna. Ini pamin ummatihi ya. Pamin ummatihi jadi apa? Di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.